Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pada malam hari ini bisa kembali ngaji usul. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Imam Ghazali. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami kitab usul. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. Wa thumma ila hadratin al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhi. Al-Fatihah. Wasumma ila hadratin abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai halaman 19. Sebelum saya melanjutkan membaca kitab, saya mau bertanya dulu, sebagaimana yang dipesankan oleh Imam Ghazali. Ini malam hari ini kita akan mempelajari mengenal nafsu. Kira-kira dari beberapa pertemuan bisa paham apa enggak? Paham banget, apa sedikit paham, apa sama sekali tidak paham. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya akan bacakan Rosail. Rosail itu di sini ada, tapi yang di belakang kitabnya ya, ada yang Risalah itu. Muqaddimah Risalah, tapi ini Risalahnya nanti tidak saya baca. Saya ringkas saja ya. Muqaddimatur Risalah ya, itu. Ini ada yang menyebutnya Rosail. Kalau orang ngaji kitab tasawuf harus dipahami antara sufi dan tasawuf.
Oke, kalau tasawuf berarti masih urusannya di akal, di otak kita. Kalau sufi berarti sudah di hati. Oke, kalau sudah paham ilmu tasawuf berarti panjenengan semua bergeser, makomnya atau kuadratnya pindah ke kanan, namanya sufi. Nah, ini menjalani hidup sufi. Kemarin saya sampaikan bahwa ad-dinu husnul khuluq, ya. Masih ingat ad-dinu husnul khuluq? Agama itu budi pekerti yang baik. Jadi perangainya baik, semuanya adalah baik. Kalau jenengan kalah baik dengan orang lain, budi pekertinya berarti agama jenengan kalah dengan orang lain. Bagaimana kalau dibandingkan orang Islam dan non Muslim? Dengan yang Islam ternyata budi pekertinya kalah baik dengan orang yang non Muslim. Contohnya orang Nasrani. Berarti kalau orang itu baik, nah, orang itu betul-betul memahami ajaran agamanya. Jadi agamanya bukan hanya simbolis saja. Jadi ad-dinu husnul khuluq ini jenengan betul-betul pahami, ya, bahwa agama adalah perangai atau budi pekerti yang baik. Nah, apa hubungannya dengan pengajian kita pada malam hari ini? Sebelum saya melanjutkan, ini perlu saya sampaikan dulu, ya. Orang yang menekuni tasawuf itu selalu ridho, ya, ridho. Bahasa Gazanya Israel sana reza, ridho, ya. Jadi ridho, orang kalau menekuni tasawuf ciri-cirinya mudah ridho, tidak mudah berduduk di hati, ya. Tidak pernah mengeluh. Orang sekarang mengeluhnya di medsos. Berdoa itu tidak sholat, menghadap kiblat, duduk kemudian berdoa. Enggak. Alhamdulillah ya Allah, hari ini dapat rezeki anak soleh, ditulis di IG, Facebook. Emangnya malaikat Jibril ngurusi Facebook? Jadi yang betul, makanya kita belajar tasawuf ini, pertama kita harus menjalani hidup yang ridho, kedua sabar, tiga tidak pernah mengeluh, keempat tidak pernah protes, kelima tidak pelit, keenam tidak reaktif. Kalau apa-apa tidak langsung ditanggapi bla bla bla. Oke, jadi kita jangan mudah reaktif. Kalau ingin menjalani hidup sufi, nah gambaran-gambaran inilah yang harus dengan pahami, ya, bagaimana kita menjalani kehidupan yang sufi supaya kita bisa seperti para nabi dan rasul, walaupun tidak 100%. Minimal ada bekasnya lah, ngaji tasawuf dengan tidak ngaji tasawuf. Nah, dari Rosail ini, jadi saya membacakan Rosailnya Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Kalau kita ingin menekuni dunia tasawuf dan ingin menjadi sufi, kita harus mengenal 8 karakter. Ada di halaman yang berapa ini halaman? Cuman ini tidak saya baca kitabnya, saya apa? Ini ada halaman 36 itu kan ada Rosail, ya, muqaddimahnya itu. Ini nanti tidak saya baca, ya, tapi ini saya jelaskan, saya singkat malam ini untuk jenengan semuanya. Jadi di dalam Rosail itu ada 8 karakter.
8 karakter seorang sufi. Pertama, karakter murah hati. Ya, karakter murah hati. Ini adalah karakternya Nabi Ibrahim. Ya, karakter murah hati. Jadi di dalam karakter ini, ya, dan dicatat nggak apa-apa, nanti kita jelaskan dulu. Yang penting dengan paham. Ya. Jadi pertama, karakter seorang sufi adalah murah hati. Nah, karakter murah hati ini dicontohkan oleh Allah di dalam perilaku dan kebiasaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, seorang yang menjalani dan menekuni tasawuf harus meniru Nabi Ibrahim alaihissalam yang murah hati. Nabi Ibrahim tidak pernah makan malam kalau tidak ada temannya. Okay. Jangan kalau makan masuk kamar apa nutup gerbang. Jadi kalau mau makan, Nabi Ibrahim itu kalau makan itu keluar dulu ke jalan, ditanya orang-orang yang lewat, sudah makan belum? Belum. Kalau belum makan silahkan masuk ke rumah saya kasih makan, nanti bisa makan bersama saya. Okay. Nah, orang sekarang kirim status makannya wis buyar, takut dikirim ke medsosnya. Nah, aku ada di sini makan. Harusnya ngajak temannya. Nah, ini kalau kita menjalani sufi, kehidupan sufi yang pertama harus murah hati. Nabi Ibrahim tidak pernah makan sebelum ada temannya. Apabila hartanya diminta orang lain, Nabi Ibrahim tidak pernah tidak memberikan. Ya, satu ketika Nabi Ibrahim diuji Allah, didatangi malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril bertanya, wahai Nabi Allah Ibrahim, ini ada binatang ternak segini banyaknya, kurang lebih 120.000 ekor. Ini milik siapa? Pertanyaan malaikat Jibril, ini milik siapa? Nabi Ibrahim dengan santai mengatakan, ini adalah milik Allah. Loh, kalau milik Allah berarti boleh dong saya minta. Ya monggo silakan kalau mau diambil. Akhirnya 10% dari binatang ternaknya itu diambil oleh seorang yang tadi tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Nah, setelah orang itu pergi membawa binatang ternaknya, Nabi Ibrahim sholat 2 rakaat, dan setelah sholat berdoa kepada Allah, ya Allah, harta yang Engkau titipkan kepadaku sudah diambil oleh yang berhak. Kalau dia tadi adalah seorang maling atau penipu, maka ampunilah dosa-dosanya. Jadikanlah perbuatannya hari ini adalah perbuatan yang terakhir kalinya dia berbuat maling dan menipu. Okay. Jadi kalau meniru Nabi Ibrahim, kalau jenengan kehilangan harta, kira-kira lapor Pak RT, Pak RW, kelurahan, ke polisi, atau lapor Allah duluan? Okay. Karena saking murah hatinya tadi, okay, Allah mengembalikan 10 kali lipat dari binatang ternak yang telah dibawa orang. Ternyata tadi adalah malaikat Jibril. Okay. Jenengan kalau kehilangan apa-apa jangan langsung ke kantor polisi. Kalau kita sudah belajar ilmu tasawuf, sholat 2 rakaat dulu, ya Allah, sendal saya di masjid hilang, gitu. Kalau kalau yang mengambil sendal saya adalah yang berhak, maka aku sampaikan kepadamu bahwa harta berupa sendal yang kau titipkan kepadaku sudah diambil oleh yang berhak.
Kalau dia maling, maka ampunilah dosa-dosanya. Jadikanlah perbuatan dia hari ini menjadi perbuatan yang terakhir kalinya dia maling. Kira-kira jenengan kalau kehilangan sesuatu, laporan saya enggak Gus, bisa diputer giling Gus, barangnya balik Gus. Nabi Ibrahim itu paham kalau barangnya diambil oleh Allah, berarti itu sudah tidak layak bagi Nabi Ibrahim, dan pasti Allah akan mengganti yang baru lagi. Jadi Nabi Ibrahim tidak menyesali sesuatu yang hilang. Kenapa seperti itu? Karena hati Nabi Ibrahim tidak pernah terpaut dengan dunia sedikit pun. Nabi Ibrahim selalu berpikir positif kepada apa yang diputuskan oleh Allah. Ini Nabi Ibrahim, jenengan harus belajar berpikir positif. Nah, kemudian yang kedua, karakter yang harus jenengan teladani adalah Nabi Ismail, yaitu memiliki karakter yang sangat ridho. Kalau tadi kan murah hati Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ismail ini memiliki karakteristik yang sangat ridho, rela sekali dengan apapun yang menimpa dirinya. Jadi seorang yang menekuni tasawuf harus meniru Nabi Ismail alaihissalam yang ridho, tidak pernah mengeluh dengan apa yang menimpa dirinya dan tidak pernah mendebat keputusan orang tuanya. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada dirinya, wahai anakku, aku setiap malam bermimpi bahwa aku diperintah untuk menyembelihmu. Kalau anaknya jenengan kira-kira Pak sih Pak, kira-kira ngimpi sampean bener gak Pak? Tolong Pak takono Gus Wit Pak. Jenengan pasti begitu, anaknya, apalagi anaknya yang kuliahnya S2, S3, sampean kok tambah gelenceng Pak. Jadi Nabi Ismail itu ketika bapaknya menyampaikan, Pak, kalau memang itu adalah perintahnya Allah, lakukanlah. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai anak yang soleh. Nah, seperti itulah dalilnya. Iya, harus rela, ridho. Diperintah apapun tidak pernah mendebat dan menanyakan penjelasan ilmiahnya. Orang yang tidak bisa menempatkan ridho ini pada hatinya, maka kata Rosailnya Imam Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi, belum layak melanjutkan ngaji tasawuf. Dengan kalau diuji oleh Allah harus ridho. Jadi kalau orang ridho itu tidak menggunakan pertimbangan akalnya, apa yang menjadi keputusan Allah itu sudahlah diterima. Kemudian karakter yang ketiga yang harus kita tiru, ya, kita contoh adalah karakternya Nabi Ayub. Kita semua kan tahu kan kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub ini memiliki kesabaran yang luar biasa. Belum ada yang mengalahkan kesabaran Nabi Ayub. Nabi Ayub ini dulunya seorang konglomerat dan tidak ada yang kaya di negerinya kecuali Nabi Ayub. Jadi hartanya orang satu negeri, satu negaranya dia dikumpulkan jadi satu, itu tidak ada separuhnya hartanya Nabi Ayub. Kemudian Allah mengujinya dengan sakit. Karena dia sakit bertahun-tahun, istrinya menceraikan. Bayangkan kalau jenengan pas sakit habis kecelakaan dicerai sama istrinya, kayak artis-artis itu kalau sudah gak produktif dicerai. Nah,
dicerai sama istrinya. Setelah dicerai sama istrinya, anaknya meninggal satu persatu sampai tidak ada siapapun yang menemaninya. Kalau Nabi Ayub ketika penyakitnya keluar dari tubuhnya, diambil lagi, kamu jangan pergi, ini belum waktunya, ada perintahnya Allah, kamu pergi. Coba kalau jenengan gudiken kira-kira cepet-cepet cari dokter spesialis penyakit kelamin dan kulit, atau kalau ada upilnya gudiken itu buduken, dikembalikan lagi, kamu jangan kering dulu ya, karena belum ada perintah dari Allah. Oh, dikasih sakit mata 3 hari aja sudah bingung. Oke, makanya ada 2 nabi ini yang punya kesabaran luar biasa. Nah, kemudian karakter yang keempat, kita harus bisa bicara dengan bahasa simbolis. Bahasa simbol, kalau ngomong jangan belak-belakan. Kalau belak-belakan nanti dimarahi oleh Allah. Contohnya begini, saya kan sering menghadapi situasi orang datang ke saya, Gus, bapak saya atau ibu saya kira-kira masih ada harapan hidup nggak, Gus? Kalau jenengan ngaji tasawuf itu haram nanyakan begitu ke saya itu. Kalau belum ngaji tasawuf nggak apa-apa, nanti kalau udah ngaji tasawuf nggak boleh. Jenengan kan harusnya paham, orang diberi sakit, umur itu sudah ada batasannya sendiri. Orang diberi obat pun tidak akan mengurangi jatah umurnya dia, dan tidak diberi obat pun juga tidak akan menambah dan mengurangi jatah hidupnya manusia. Napa niki kedah kula waosna Yasin ta Gus, kaya tiang-tiang ngeten nika Gus. Mulai sampean wacana Yasin, sampean darani dulur-dulur sampean nyedakno bapakmu. Dari bapak krungu, iku arek-arek nyedakno aku ta iku kok diwaca-wacano Yasin. Nah, jadi kalau kita belajar tasawuf tidak perlu seperti itu. Kalau kita belajar tasawuf cukup menyampaikan kepada Allah. Kalau bahasa kita, ya Allah, kalau kehidupan ini lebih baik bagi bapak saya atau ibu saya, maka hidupkanlah. Kalau kematian ini lebih baik bagi bapak saya atau ibu saya, maka wafatkanlah. Ini kata Nabi. Kalau jenengan baca Yasin kira-kira itu menambah dosis suntikan mati. Jadi kalau memang masih layak hidup, biar diberikan kehidupan oleh Allah. Kalau memang sudah tidak layak hidup, ya sudahlah, kami merelakan. Kalau memang sudah waktunya dipanggil oleh Allah. Kemudian kalau orang tua sudah meninggal, berada di atas makam orang tua, kalau berdoa jangan begini, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Kalau bapak, kalau ibu, Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'fu anha waj'alil jannata maswaha. Apa artinya dalam bahasa simbolisnya jenengan? Gusti, bapakku iki ajane akeh dosane, sampean ngapura nggih. Allahumma ya Allah, Allahumma gfir lahu, ampunilah dia. Allahumma gfir lahu warhamhu, belas kasihannya dia. Wa'afi wa'fu anhu, maafkanlah dan kasihannya dia. Oke. Kalimatnya seperti itu. Kalau nggak ngaji tasawuf nggak apa-apa. Oke, kalau ngaji tasawuf jangan berdoa begitu, ya Allah, ampunilah saudara saya yang ada di kuburan ini begini-begini. Berarti jenengan itu membuat statement bahwa orang yang dikubur ini banyak dosanya. Lalu bagaimana kalau orang sudah ngaji tasawuf? Allahumma ausil misla sawabama koronahu minal qur'ani. Ya Allah, bacaan-bacaan yang kami baca dari Al-Quran ini, wahalalna, dan tahlil kami, wasabbahna, dan tasbih kami, wasol lainah, dan sholawat kami,
hadiatan ila hadratin habibina wa syafiina, kami hadiahkan kepada hadirat Nabi kami, kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada bapak ibu kami, nenek moyang kami. Barulah kita baca itu bla 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 ya. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azirim sampai terakhir. Saya tidak pernah di makamnya bapak saya Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa jalil jannah. Kalau pertama waktu meninggal dulu ya oke, seperti itu tuntunannya. Setelah bapak orang tua kita, ibu kita sudah meninggal, jangan membuat statement bahwa dia ini selalu membuat dosa. Tujuan kita adalah berkirim bacaan yang dibutuhkan oleh si mayit, bacaan Al-Quran, tahlil dan sebagainya. Makanya ada istilah atakoh, ada istilah bid'ah. Itu ajarannya para ulama. Makanya jadi imam tahlil itu sebenarnya gak gampang, harus ngerti bahwa kita mendoakan orang yang sudah meninggal walaupun diundang orang. Makanya imam tahlil harus membaca Allahumma ausilil, itu Allahumma ya Allah ausil, sampaikanlah misla sawabama qoronahu, apapun yang sudah kami baca minal qur'ani, dari Al-Quran, wahalalna, tahlil kami, wasabahna, tasbih kami, wastaghfarna, istighfar kami, wasollaina, sholawat kami, ya apa yang ada di bacaan tahlil itu. Nah itu perlu tuntunan khusus biar kita tidak menjustifikasi si mayit banyak dosa. Yang dibutuhkan sekarang, bukan yang dibutuhkan adalah doa anak soleh, waladun solihun yad'ulah. Kita jangan selalu Gusti bapak saya itu banyak dosa, ampuni dong bapak saya. Kalau bahasanya kan begitu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nah itu bahasanya simbolis. Makanya jangan bahasa belak-belakan. Ya kita tahu lah, mama kita punya bapak masa mudanya luar biasa, nakal, kenakalan remaja sampai kenakalan bapak-bapak dilakukan. Kita jadi anak yang sudah tahu cara berdoanya secara simbolis, ya seperti itu. Nah, doa secara simbolis ini kalau kita belajar filsafat namanya creative imagination. Orang itu harus kreatif. Ndongakno bapak itu ya kudu kreatif. Aja ndongakno bapake bloko suto. Bapaknya saja ate diampuni karo Gusti Allah karena doa kita ini yang salah, akhirnya ditunda ampunannya. Kita harus paham kalau orang sudah tua itu sama dengan kita melihat matahari. Kalau sudah asar tidak mungkin jadi subuh. Pasti kalau asar maghrib surup. Ya wes nek surup ya sudah pergantian malam. Artinya kan mati. Sampai subuh lagi berarti sudah berada di sana. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang berikutnya, yang kelima, kita harus meniru Nabi Yahya. Namanya uzlah. Tapi uzlah di sini berbeda pemahamannya dengan uzlah-uzlahnya orang-orang pada umumnya. Uzlah di sini ya, kita yang menekuni tasawuf harus menjauhkan diri sedikit, menjauhkan sedikit lah, menjauhkan diri dari kerumunan dan keramaian dunia. Orang yang menyatu dengan keramaian dunia dan kerumunan dunia, dia justru tidak akan bisa membedakan baik dan buruk. Kalau jenengan berorganisasi di organisasi A, ya jangan terus menjabat. Kalau di situ disibukkan terus di situ, jenengan tidak akan tahu baik buruknya organisasi itu. Ya sekali-kali harus keluar. Di tengah-tengah masyarakat pun sama, jangan terus semua diikuti.
ya sekali-kali bolos. Ya, biar tahu apa yang ada di dalam itu. Kita kalau menyatu di dalamnya nggak akan bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sehingga suasana hati kita menjadi kacau. Maka kita harus uzlah. Uzlah itu bukan berarti harus pergi ke hutan, ke atas gunung, enggak. Ya memang yang baik ya sekalian aja pergi ke atas gunung, ya, dan untuk muhasabah diri kita dengan uzlah itu. Setelah dengan uzlah baru kan tahu, oh ternyata arek-arek karepe ngene to. Nah, itu kan baru kita tahu. Kita nggak boleh masuk terlalu dalam. Ini yang dilakukan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Karakter yang kelima ini adalah kesederhanaan yang harus kita ikuti. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa ini anaknya raja walaupun anak angkat, ya anaknya Fir'aun. Kerajaannya yang luar biasa glamor, rajanya sampai siapapun yang berada di dalamnya itu sangat glamor. Ya, meskipun glamor, Nabi Musa tidak pernah menggunakan baju yang mewah. Ya ibaratnya kalau zaman sekarang bajunya 100.003, walaupun dia bisa beli baju yang 12 juta satu setel. Ya. Nah, kesederhanaan itu tidak menjatuhkan martabat kita. Nah, orang sekarang kan berbeda. Kalau naik kendaraan umum wes macai luar biasa, ganteng-ganteng, ayu-ayu, tapi yang numpak Venturer malah sandalan jepit, kaosan oblong. Orang yang miskin ingin dicap sebagai orang kaya hari ini. Kalau yang kaya beneran malah tidak menampakkan dirinya sebagai orang kaya, malah sederhana. Makanya zaman dulu itu kalau cari mantu, saja golek bojo anake wong sugih, gak kuat kowe engko. Sekarang kebalikannya. Kalau cari mantu anaknya orang gak punya, polai tambah akeh. Karena apa? Ini sudah diisyaratkan. Kalau anaknya orang kaya semuanya sudah pernah dia lakukan, dia cukupi dan terpenuhi keinginannya. Hal-hal yang seperti itu nggak penasaran. Lahir procot tadi anaknya wong gak duwe, nanti pingin ini pingin itu, sepupu aku di bojo, gue gelem ngerabi aku ya kudu ngene. Ya gak gelem nuruti karepku ya tak amuk-amuk. Ngomel lah ya. Nah ini ya, jadi kesederhanaan itu harus mengikuti seperti Nabi Musa kalau kita ingin menjalani kehidupan sufi. Walaupun kita punya harta banyak, digunakan secukupnya. Walaupun kita mampu beli mobil Rolls Royce yang harganya 13 miliar, ya cukuplah beli Venturer yang 600 juta. Kalau kita mampu beli yang 13 miliar, ya belilah Alphard yang 1 miliar. Kalau mampunya beli Venturer 600 juta, belilah Avanza. Nah, ini menunjukkan kesederhanaannya. Kemudian yang ketujuh, ini kita harus memiliki karakter pengembara. Dadi wong ben gak ngudhe kayak nang jerone cumplung. Ya, nenek moyang kita dulu dadi wong aja nang jero cumplung ae. Kudu akeh sing metu pengembara. Pengembara ini bahasanya di sisi tasawuf namanya rihlah. Ya, rihlah ilmiah. Nah, orang yang menekuni tasawuf harus menjalani hidup dengan mengembara yang sangat jauh, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam dan para muridnya. Kenapa orang itu gumunan, dan kalau ada yang baru
orang itu selalu, wah ini gak bener iki, gak podo karo aku, gak bener iki. Salat lek gak kunut gak sah iki. Nah, giliran yang satu kunut mengatakan ya sing gak kunut sing gak sah iki. Nah, ini artinya bahasa Jawanya ngopine kurang adoh. Nah, makanya jenengan harus menjadwalkan setahun sekali, ayo kita rihlahnya ilmiah. Rihlah ilmiah itu studi banding. Nah cuman sekarang studi banding itu lebih banyak bandingnya daripada studinya. Studi banding ke Thailand ya banyak belanjanya daripada studinya. Ya, anggota dewan studi banding ini ngakali pengembaraan. Kata Nabi Isa, orang kalau kurang piknik wawasannya sempit. Jadi traveling itu diharuskan bagi orang yang sufi. Aja nang omah ae, biar pengalaman luas. Oh, ternyata kalau orang yang tidak kunut itu mengikuti madhabnya Abu Hanifah. Nah, kalau yang kunut mengikuti madhab Syafi'i. Nah, akhirnya kan karena rihlah ilmiah ini jenengan jadi keren, tidak gampang menjustifikasi orang, menyalahkan orang. Kon lek organisasi ini gak podo karo aku, gak mlebu swarga kon. Wong lek gak gelem tahlilan malam Jumat, mulai mati aja dikubur. Itu ciri-ciri orang ngopine kurang adoh. Kalau di Indonesia gampangnya beginilah, orang-orang begitu belum pernah ngopi di Starbucks, di Excelso gitu, nggak pernah. Oke, jadi kalau ingin rihlah ilmiahnya jauh, ya pergilah ke luar negeri, ya minimal Malaysia. Ada apa sih di sana? Ojo Indonesia, ya ke Singapura minimal. Ini dicontohkan Nabi Isa, dan kita yang menekuni tasawuf dianjurkan begitu. Aja sobo kuburan patokan kan biar gak ngalih-ngalih. Ya kalau ingin ziarah makom, ya makom para nabi, jangan Wali Songo setiap tahun. Gak ada perkembangan sampai apal sing dagang. Ya, diampel kalau sampai apal, Pak Agus Pak Widodo lewat. Jadi kalau sudah makam Wali Songo dikunjungi, ya kita keluar negeri berkunjung ke makamnya para nabi. Ya. Nabi Nuh ada di mana, Nabi Hud ada di mana. Wah, Nabi Nuh ada di Armenia, Gus. Ya nggak apa-apa kita ke Armenia. Ya. Wah, Nabi ini ada di Jordan. Oh, kisahnya Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi itu. Oh, ada di sana, Gus. Ya udah kita buktikan ke sana apa betul ada yang namanya gua menghadapnya ke barat, tapi ketika ada sinar matahari dari barat, pantulan cahaya nggak langsung masuk ke dalam gua. Nah, ini kan ada keanehan yang ada di situ. Ya paling enggak kita ngaji tafsir itu sudah pernah mengunjungi tempatnya. Jadi bukan hanya sebagai pendongeng saja. Wis ngerti, nggone no kene, oh napak tilasnya di sini. Minimal jenengan kalau pergi haji atau umroh, oh mencari napak tilas perjalanan Nabi ke Gua Hiro. Gua Hiro itu di mana? Gua Sur di mana? Ini di mana? Kan gitu. Jabal Rahmah di mana? Yang paling dicari Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah. Ketika Jabal Rahmah ditanya, "Sama ndonga apa Mas?" "Iya, ndonga pengen tambah bojo maneh." "Lho, lek ngono aja krungu ibu arek lho ya." Sampe malah ndonga. Nah, ya, jadi ini dicontohkan oleh Nabi Isa. Kita kalau menjalani kehidupan sufi harus sering mengembara. Ya minimal setahun sekali dijadwalkan untuk mengembara kemana. Mengembara kok nang Malang, nang Turen. Kurang keren. Mengembara ke Solo, ke masjidnya Syekh Zaid.
Makanya ini yang diajarkan, karakter-karakter yang harus kita ikuti. Yang kedelapan ini yang terakhir, karakternya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini karakter rendah hati, tawadhu. Kita sebagai umatnya, apalagi umat Islam yang menekuni dunia tasawuf, kita harus punya hati rendah hati seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak meninggikan dirinya, tidak juga merendahkan dirinya. Tawadhu itu bukan mengasor awake. Orang Jawa itu kan takut lah merendahkan diri, dipikir nanti asor. Enggak, kita merendahkan diri. Justru kita menjaga kehormatan itu dengan merendahkan diri. Bagaimana yang dicontohkan Nabi? Orang yang merasa idenya paling cocok di tengah-tengah masyarakat. Ide kula Gus sing biasa didamel tiang-tiang paling cocok. Itu sebenarnya bukan merendahkan hati, itu meninggikan hati. Mboten enten wong yang dicocoki kecuali kula. Iya. Apalagi sudah zaman komunikasi sudah canggih. Dan orang juga sama. Oh, ini saya punya jamaah paling banyak, organisasi saya pengikutnya paling banyak, kursinya saya di pusat paling banyak. Nah, ini orang-orang yang tinggi hati semuanya. Nah, kalau sudah tinggi hati, maka nanti yang masuk adalah sombong. Virus yang masuk namanya sombong. Kira-kira dari 8 ini bisa jenengan pahami. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulih ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa qadimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina salatan tunjina bi min jamil ahwali wal afat wa taqdiluna bi jamil hajat wa tutahhiruna bi jamil sayiat wa tunawna bi ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina wa salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil ghadwa tanfariju bil kurabu wa tughda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim mustasqal ghamamu bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafsin bi adadi kulli ma'na milak wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.